Shalom adik-adik. Puji Tuhan, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan di bawah tema Aku berani menyatakan kebenaran. Coba ucapkan sama-sama. Aku berani menyatakan kebenaran. Nah, adik-adik, ada nggak dari antara adik-adik yang ingat salah seorang murid Tuhan Yesus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus? Ayo, ada yang ingat nggak? Aha, iya itu dia orangnya. Dia adalah Petrus. Adik-adik, kita tahu ya, Alkitab menceritakan Petrus itu seorang yang pemberani. Dia juga dikatakan seorang yang nekat. Keberaniannya beberapa kali tunjukkan. Contohnya pada waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus juga ikutan berjalan di atas air. Dia katakan, Tuhan, kalau memang itu Engkau, aku mau datang padamu. Lalu Petrus turun dari perahu, kemudian dia berjalan di atas air. Wis, dia berani. Nah, kemudian adik-adik ingat waktu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, waktu Tuhan Yesus hendak ditangkap, ada pasukan pengawal yang datang hendak menangkap Tuhan Yesus. Nah, kemudian di situ Petrus dia mengambil pedangnya dan memotong telinga salah seorang hamba yang bernama Malkus pada saat itu. Wes, kelihatan berani kan? Nah, tapi adik-adik, selain pemberani, Petrus juga adalah seorang yang pengecut. Dia seorang penakut. Bukan takut sama gelap ya adik-adik. Bukan tentang takut sama hantu ya. Tidak. Petrus tidak berani menyatakan kebenaran. Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, kemudian Tuhan Yesus diadili, Petrus juga ikut menyaksikannya. Nah, pada waktu itu ada orang-orang yang bertanya pada Petrus. Ada orang yang berkata, kamu kan sering dengan Tuhan Yesus orang Galilea itu kan? Tapi Petrus katakan, apa maksudmu? Sampai 3 kali ada yang bertanya demikian pada Petrus. Tapi Petrus tidak mengakui kalau Yesus adalah gurunya. Petrus tidak ngaku kalau dia juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Petrus sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, waktu Tuhan Yesus masih ada sama-sama dengan para murid, Petrus seorang pemberani. Tapi dia juga adalah seorang pengecut. Dia juga seorang yang tidak berani menyatakan kebenaran. Tapi itu terjadi perubahan ketika Tuhan Yesus bangkit. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Petrus yang dulunya adalah seorang pengecut, seorang yang tidak berani menyampaikan kebenaran, akhirnya Petrus diubahkan. Dia menjadi seorang yang pemberani untuk menyatakan kebenaran. Yang pastinya adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan di pagi hari ini itu dilatar belakangi, didahului dengan satu kisah yang menceritakan bahwa Petrus dan Yohanes mereka sedang ke bait Allah. Nah, ketika sampai di gerbang bait Allah, mereka bertemu dengan seorang yang lumpuh, yang sudah lama duduk di gerbang bait Allah itu untuk meminta sedekah. Nah, ketika Petrus dan Yohanes berjalan,
hendak masuk ke dalam bait Allah, ya, orang yang lumpuh tadi dia melihat, menatap Yohanes dan Petrus. Dia mengharapkan belas kasihan, ya, minta dikasihani. Tapi apa yang Petrus katakan? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Tuhan Yesus berjalanlah. Nah, adik-adik, pada saat itu juga orang yang tadinya lumpuh, yang sudah lama, yang sejak lahirnya dia lumpuh, dia bisa berjalan pada saat itu juga. Nah, setelah dia bisa berjalan, dia kemudian mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Nah, adik-adik, di dalam bait Allah, ya, Petrus dan Yohanes menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Petrus dan Yohanes mengajar banyak orang. Karena apa? Tadi tuh orang-orang yang melihat orang yang lumpuh tadi, mereka jadi penasaran. Kok bisa orang lumpuh bisa berjalan? Kok bisa orang yang sejak kecilnya sudah lumpuh kok bisa berjalan? Mereka penasaran. Nah, adik-adik, Petrus dan Yohanes mengajar orang-orang itu. Petrus dan Yohanes menyampaikan, memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, waktu Petrus dan Yohanes sedang mengajar, sedang memberitakan tentang Tuhan Yesus, tiba-tiba mereka didatangi oleh imam-imam dan kepala pengawal bait Allah. Waduh, apa yang terjadi? Nah, adik-adik, imam-imam dan kepala pengawal bait Allah itu mereka sangat marah kepada Petrus dan Yohanes. Loh, kok mereka marah ya? Ternyata mereka marah, bahkan dikatakan sangat marah, karena Petrus dan Yohanes mengajar dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Mereka mengajar bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Itulah yang membuat imam-imam tadi itu marah, adik-adik. Nah, karena mereka sangat marah, mereka kemudian menangkap Petrus dan Yohanes. Tidak cukup hanya ditangkap, mereka imam-imam dan juga kepala pengawal bait Allah itu, mereka memasukkan Petrus dan Yohanes ke dalam penjara. Nah, adik-adik, ternyata Petrus dan Yohanes masuk dalam penjara nih. Lalu apa yang terjadi dengan orang-orang yang tadi dengar pengajaran yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes, yang sudah dengar tentang Tuhan Yesus? Mereka menjadi percaya. Ada banyak yang bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, keesokan harinya Petrus dan Yohanes diadili oleh orang-orang yang dulunya juga mengadili Tuhan Yesus. Weleh. Ternyata imam-imam besar yang dulu ngadilin Tuhan Yesus, ada Hanas, ada imam besar Kayafas, mereka juga masih mengadili nih Yohanes dan Petrus. Jadi diadakan sidang yang mengadili Petrus dan Yohanes. Dalam sidang itu juga hadir juga orang lumpuh yang tadi sudah disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes. Termasuk orang-orang yang juga telah mendengar pengajaran Petrus dan Yohanes dan menyaksikan mujizat itu. Nah, sidang pun dimulai. Mereka yang mengadili, ya tadi imam besar itu, mereka bertanya pada Petrus dan Yohanes. Mereka bilang gini,
Dengan kuasa siapakah kalian mengadakan mujizat? Dan siapa yang kalian beritakan? Nah, adik-adik, pada waktu Petrus dan Yohanes ditanyakan demikian, apa yang Petrus dan Yohanes katakan? Petrus dengan berani dia berkata, kami memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Kami mengadakan mukjizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Petrus juga katakan, dan kami memberitakan bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Wah, kok bisa Petrus dan Yohanes berani memberitakan tentang Tuhan Yesus? Karena mereka diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, Petrus dengan lantang menyampaikan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, orang-orang yang mengadili itu, mereka menjadi heran. Orang-orang yang hadir pun dalam sidang itu, mereka heran. Loh, kok bisa mereka berani menyampaikan hal yang demikian? Kan mereka ini bukan orang-orang yang terpelajar. Petrus dan Yohanes bukan orang yang sekolah. Mereka kan cuma nelayan. Tapi kok bisa ya? Itu membuat orang-orang yang mengadili tadi, mereka jadi heran, adik-adik. Nah, tapi kemudian akhirnya mereka memutuskan, waduh, gimana nih? Mereka ini harus kita diamin. Mereka harus kita ancam. Petrus dan Yohanes ini harus kita ancam. Supaya mereka nggak lagi memberitakan tentang nama Tuhan Yesus itu loh. Tapi gimana ya? Karena orang yang hadir juga melihat mujizat yang sudah dibuat oleh Petrus dan Yohanes dalam nama Tuhan Yesus itu. Kita harus bungkam mereka. Kita harus suruh mereka diam. Lalu adik-adik, para imam tadi, ya imam besar tadi, mereka katakan, kalian tidak boleh lagi memberitakan tentang Tuhan Yesus. Kalian harus diam. Tidak boleh lagi beritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi apa yang Petrus dan Yohanes lakukan, adik-adik? Petrus dan Yohanes tidak takut sedikit pun. Petrus dan Yohanes mereka menolak untuk diam. Mereka tetap kekeh untuk terus memberitakan nama Tuhan Yesus. Kendati mereka ditekan, kendati mereka dilarang dengan sangat keras, bahkan diancam, ya. Petrus dan Yohanes mereka tidak mundur. Mereka terus memberitakan tentang nama Tuhan Yesus. Mereka bilang, kami lebih takut pada Tuhan daripada manusia. Wah, luar biasa adik-adik. Bagaimana Petrus dan Yohanes mereka dengan berani memutuskan untuk tetap bersaksi, untuk tetap menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, karena imam besar, ya, para imam, orang-orang yang mengadili Petrus dan Yohanes, mereka tidak mendapati kesalahan apapun pada Petrus dan Yohanes, dan mereka juga melihat bagaimana orang-orang yang telah menyaksikan mukjizat itu, mereka akhirnya memutuskan untuk membebaskan Petrus dan Yohanes. Dan pada akhirnya ada banyak orang yang mengalami pertobatan. Ada banyak orang yang memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah Petrus dan Yohanes ini, kita bisa belajar bersama. Ada dua hal yang bisa kita pelajari bersama dari kisah Yohanes dan Petrus ini. Yang pertama, kita tidak boleh takut kalau kita benar. Kita nggak boleh takut kalau kita benar.
Karena orang benar itu dipimpin dan dilindungi oleh Tuhan. Orang benar itu berkenan di hati Tuhan. Misalnya nih, kalau adik-adik melihat ada temannya yang melakukan kesalahan, atau adik-adik melihat ada temannya yang berbuat jahat, ya, yang jelas-jelas adik-adik tahu, wah, ini nggak benar nih. Kan di Alkitab kan bilang begini, firman Tuhan kan bilang itu nggak boleh, itu salah, itu dosa. Adik-adik nggak boleh takut. Adik-adik nggak boleh diam. Tapi adik-adik harus berani menyatakan, memberitahukan kepada teman adik-adik kalau apa yang diperbuatnya itu salah. Atau mungkin kalau di rumah nih, misalnya orang tua di rumah, papa, misalnya, atau misalnya papa di rumah, adik-adik melihat papa nggak pernah baca Alkitab nih. Padahal adik-adik tahu, wah, katanya kan kalau anak Tuhan itu harus rajin baca Alkitab. Nah, adik-adik harus berani kasih tahu sama orang tua, sama papa atau mamanya. Tapi dengan cara yang sopan. Pah, baca Alkitab yuk. Mah, kita berdoa yuk. Kan anak Tuhan harus rajin berdoa, harus rajin baca Alkitab. Ingat, kalau menyampaikan pada orang yang lebih tua, harus dengan sopan. Yang pasti, adik-adik jangan takut untuk menyampaikan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh takut. Nah, kemudian yang kedua tadi, yang bisa kita pelajari bersama dari Petrus dan Yohanes adalah kita harus berani menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Kita harus berani bersaksi. Kita harus berani cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, kakak mau nanya nih, siapa yang dari antara adik-adik pernah cerita tentang Tuhan Yesus pada orang lain? Ada nggak yang pernah cerita Tuhan Yesus? Atau mungkin kalau adik-adik cerita sama orang lain, adik-adik justru lebih suka cerita tentang dirinya, tentang keluarganya. Misalnya, aku tadi dapat nilai bagus loh di sekolah. Aku tadi baru dibeliin mainan baru loh. Aku tadi baru liburan loh. Kami liburan loh. Tadi mama aku masak begini loh. Semuanya tentang aku dan aku. Gak pernah cerita tentang Tuhan Yesus. Gak pernah cerita, puji Tuhan loh teman, aku di Tuhan Yesus udah sembuhin aku. Aku kan tadinya sakit, terus aku berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus sembuhkan aku. Terus aku lihat papa aku sedih, mama aku sedih. Lalu aku berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kasih penghiburan buat orang tuaku. Tuhan Yesus hibur loh orang tuaku. Ada enggak yang pernah cerita demikian? Nah, adik-adik, Petrus dan Yohanes, mereka dengan berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Mereka berani menceritakan kalau Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Satu-satunya juru selamat. Nah, adik-adik, saat ini kita diajak untuk tidak malu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tidak malu menceritakan bagaimana Tuhan Yesus telah menolong kita. Bagaimana kebaikan Tuhan Yesus yang banyak sekali kita terima dalam kehidupan kita dan keluarga. Nah, adik-adik, pagi ini kita telah sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus meminta Roh Kudus untuk menuntun kita, agar kita berani untuk menyatakan kebenaran. Agar kita berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.
Kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, kami memohon kepadamu, biarlah dalam kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk kami berani menyatakan kebenaran kepada semua orang, siapapun orang itu. Kami juga berani untuk menceritakan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami kepada semua orang. Pakai kami ya Bapa, anak-anak-Mu ini, agar kami boleh menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami berdoa. Amin.